Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurina Hakim dengan NIM 12220800102. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Kimia semester 3 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesalahan dalam berpikir logika. Silahkan disimak. Nah, di sini ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam berlogika. Salah satu di antaranya yaitu salah fokus. Nah, salah fokus ini terjadi ketika argumen atau tanggapan yang kita buat ini tidak mendasar inti dari topik argumen, tetapi hal lain yang sebetulnya tidak relevan dengan argumen tersebut. Nah, di sini kita juga akan berkenalan dengan 4 macam kesalahan logika yang termasuk di kategori salah fokus. Kesalahan pertama yaitu ada ad hominem. Ad hominem atau salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang, seperti misalnya itu kayak menyerang latar belakangnya, ataupun kondisi fisiknya, ataupun kepercayaan pembuat argumen bukan isi dari argumen itu sendiri. Lalu kesalahan yang kedua ini terjadi jika kita fokus bukan kepada inti argumen tersebut, tetapi kepada asosiasinya dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Lalu kesalahan yang ketiga ini adalah terjadi jika kita salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya. Nah, atau istilah populernya itu adalah tu quo que. Nah, lalu kesalahan yang terakhir itu adalah ke pendapat mayoritas. Nah, pendapat mayoritas ini, kesalahan ini tuh mirip dengan mengutip tokoh. Namun yang dikutip itu bukanlah pendapat orang, melainkan masyarakatnya. Di sini kita pasti sering mendengar ataupun pernah mendengar pembenaran yang bunyinya seperti ini. Semua orang kan juga begitu ketika seseorang dikritik. Padahal kuat lemahnya argumen itu tidak ditentukan dari berapa banyak orang yang setuju, tetapi kuat lemahnya argumen itu ditentukan dari premis-premis dan kesimpulan argumen itu sendiri. Selain salah fokus, di sini ada juga lompatan logika. Ini terjadi saat seseorang terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa premis yang cukup. Ada 4 jenis kesalahan lompatan logika yang akan kita pelajari di dalam video ini. Yang pertama, menganggap karena A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Kita tidak bisa sembarangan menyatakan hubungan sebab akibat. Sebelum menyimpulkan A menyebabkan B, kita harus menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat itu terjadi. Artinya, fakta bahwa A terjadi sebelum B belum menjelaskan bagaimana A menyebabkan B. Lalu yang kedua yaitu ada membesar-besarkan dampak. Ini terjadi kalau kita berusaha menyanggah argumen seseorang dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumennya. Kesalahan ini bisa terjadi secara tidak sengaja ataupun disengaja. Nah, tapi seseorang yang melakukannya dengan sengaja ini bertujuan untuk menakut-nakuti lawan bicaranya. Lalu yang ketiga yaitu ada menyodorkan dilema palsu. Nah, sebenarnya apa sih dilema itu? Dilema adalah situasi ketika kita dihadapkan pada dua kemungkinan yang setara, sama bagusnya ataupun sama buruknya, sehingga kita sulit untuk memilih, menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Ada 2 situasi di mana kita melakukan kesalahan ini. Yang pertama, kita menyatakan sesuatu salah karena belum bisa membuktikan kebenarannya. Dan yang kedua, sebaliknya, kita menyatakan sesuatu benar karena belum bisa membuktikan kesalahannya. Berita penting bukan hanya untuk kita tahu informasi terbaru, tetapi juga untuk mengawasi kerja pemerintah. Tetapi kita tidak bisa percaya isi berita begitu saja. Pertama, karena si penulis mungkin bisa saja melakukan kesalahan. Yang kedua, maraknya persaingan media online membuat waktu produksi berita menjadi sangat pendek. Dengan teknologi, siapapun bisa membuat situs yang tampak meyakinkan. Nah, berikut langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar kita yakin apakah sebuah berita ini bisa dipercaya atau tidak. Yang pertama, yaitu periksa reaksi emosional kita setelah membaca sebuah berita. Ketika merasakan emosi yang kuat, kita lebih terdorong bertindak tanpa pikir panjang, termasuk menyebarkan berita sebelum memastikan kebenarannya. Lalu yang kedua, dari mana kita mendapatkan sebuah berita tersebut? Jika kita pertama kali melihat berita tersebut disebarkan di media sosial atau percakapan online, kita harus tanya, siapa yang menyebar berita itu?
Yang ketiga, perhatikan judul berita. Media terpercaya biasanya tidak akan menggunakan tanda baca berlebihan atau kata-kata yang bombastis, seperti rahasia terkuak. Yang keempat, periksa apakah media yang memuatnya ini punya kredibilitas. Lalu yang kelima, waspadai waktu penayangan sebuah berita. Selalu cek tanggal terbit atau tayang sebuah berita tersebut, kapan dicetaknya ataupun kapan dikeluarkannya. Nah, di sini ada langkah-langkah berita yang bisa kita percaya ataupun tidak. Nah, yang pertama yaitu periksa reaksi emosional kita setelah membaca sebuah berita. Yang kedua, dari mana kita mendapatkan sebuah berita tersebut. Yang ketiga, perhatikan judul beritanya. Yang keempat, periksa apakah media yang memuatnya ini mempunyai kredibilitas. Dan yang terakhir yaitu waspadai waktu penayangan sebuah berita. Kritis membaca hasil penelitian. Kenapa sih artikel hasil penelitian ini perlu disikapi dengan kritis? Karena ketika mendengar kalimat seperti menurut penelitian, survei menyatakan, dan sejenisnya, kita itu lebih mudah percaya. Padahal tidak semua penelitian itu layak dipercaya. Bisa jadi metodenya itu tidak tepat. Pertanyaan yang harus kita jawab sebelum percaya sebuah artikel sains atau penelitian. Apakah judul sebuah artikel sains terdengar sensasional? Apakah penelitian disebutkan dalam sebuah artikel sains bisa kita percaya? Jika penelitian membuat kesimpulan tentang seluruh kelompok, apakah generalisasinya sudah cukup kuat? Jika penelitian membuat kesimpulan tentang hubungan sebab akibat, apa kita sudah yakin ia bukan sekedar korelasi? Nah, di sini kita akan membahasnya. Apakah sebuah penelitian itu menggunakan kelompok pembanding? Nah, berikutnya kita masuk ke logical fallacy. Apa sih logical fallacy itu? Jadi, logical fallacy itu adalah sebuah kesalahan di dalam penalaran. Hal ini terjadi karena seseorang salah dalam memahami sebuah argumen. Nah, agar kalian nggak akan mengalami kejadian logical fallacy ini, terutama di hadapan banyak orang, berikut karakteristik dan jenis-jenis logical fallacy. Berikut karakteristik logical fallacy. Yang pertama yaitu harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Argumen yang salah dalam logika berpikir yang mampu menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Yang kedua, harus memiliki kesan menipu. Yang ketiga, harus bisa diterapkan terhadap argumen. Berikut jenis-jenis dari logical fallacy. Yang pertama ada hasty generalization atau over generalization, yaitu mengeneralisasi dari skala yang besar. Nah, contohnya itu kayak misalkan si A ini pacaran 3 kali dan semuanya itu adalah laki-laki yang kurang baik. Dari situlah keluar dari si A menyimpulkan bahwa semua laki-laki itu tidak baik. Yang kedua ada circular reasoning, yaitu X benar karena Y dan Y benar karena X. Argumen ini berputar-putar tanpa adanya bukti atas klaim yang dikatakan. Yang ketiga ada slippery slope, yaitu membuat langkah panjang yang signifikan. Yang keempat ada straw man, yaitu membuat target palsu yang berupa argumen baru, di mana argumen straw man buatan ini yang tidak disampaikan oleh lawan, tetapi kita ciptakan sendiri untuk menyerang lawan. Yang kelima itu ada ad hominem. Ad hominem atau argumen ini ditujukan ke lawan bicara. Nah, tapi di sini tuh bukan menyerang argumennya, tetapi menyerang ke karakteristik pribadi lawannya tersebut. Dan yang terakhir ada false dichotomy, atau di sini terdapat dua pilihan, yaitu baik versus buruk ataupun atas versus bawah. Slide selanjutnya yaitu kenali pikiranmu. Jadi di sini sensasi itu adalah semua hal yang berasal dari luar dan ditangkap sama panca indera kita. Sedangkan persepsi itu adalah bagaimana kita memaknai, dari situlah bagaimana respon kita. Nah, berikut adalah 3 pola pikir utama negative thinking. Yang pertama yaitu pola serba pukul rata. Nah, maksudnya apa sih? Jadi pola ini itu muncul setelah ada satu atau rangkaian kejadian yang membuat kamu itu mukul rata kalau kejadian itu bakal mempengaruhi seluruh hidup kamu. Nah, yang kedua yaitu adalah pola langsung lompat ke kesimpulan. Jadi pola ini membuat asumsi yang belum tahu kebenarannya. Jadi kita udah netting duluan ya. Yang ketiga yaitu adalah pola menyalahkan. Nah, di sini pola pikir negatif di mana kamu menyalahkan suatu kejadian ke satu pihak aja, ke diri sendiri ataupun ke orang lain.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.